Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Atwiyah Ashifa STMM, selaku Kepala Program Studi Teknik Sipil Universitas Teknologi Yogyakarta. Yang terhormat Insinyur Bapak Atwitya Baskara STMM, selaku Sekretaris Program Studi Teknik Sipil Universitas Teknologi Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Atwitya Baskara STMM dan juga Bapak Cahyodita Saputra STMT selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek. Yang terhormat Bapak Rian Aron Sustanto MN selaku CEO Progresi dan juga Bapak Ibu dari PT Progresi yang hadir dalam acara kuliah umum berproyek bersama Progresi siang hari ini, serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Teknologi Yogyakarta yang saya banggakan. Baik, Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menghadiri kuliah umum berproyek bersama Progresi pada hari ini. Nah, kuliah umum berproyek bersama Progresi ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Prodi Teknik Sipil UTY yang bekerja sama dengan pihak PT Progresi dalam rangka menambah wawasan terkait keberlanjutan ilmu sipil di bidang manajemen proyek. Saya, Ajeng Wivitari Saragi, dari Angkatan 2019 Teknik Sipil UTY, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara kuliah umum berproyek bersama Progresi pada hari ini. Baik, adapun acara pada hari ini, yang pertama, pembukaan dan doa bersama, yang kedua, kata sambutan, yang ketiga, pemaparan oleh pihak PT Progresi, yang keempat, forum diskusi dan juga tanya jawab, yang kelima ada dokumentasi, dan yang terakhir penutup. Sebelum kita mulai rangkaian acara selanjutnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya kata sambutan dari Kepala Program Studi Teknik Sipil Universitas Teknologi Yogyakarta kepada Ibu Atwiyah Ashifa STMM, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita bisa melaksanakan acara bersama dengan Progresi ini untuk yang kedua kalinya ya Pak Bas ya. Ini kedua kalinya ya, semoga nanti kedepannya kita juga masih bisa melaksanakan acara-acara seperti ini lagi. Baiklah, Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan Bapak-bapak dari pihak Progresi yang saya hormati juga, pada kesempatan kali ini saya berharap mahasiswa saya terutama mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya mengenai Progresi. Harapannya nanti adalah bahwa kedepannya Progresi ini bisa membantu mereka ketika mereka sedang dalam kondisi mengalami kesulitan dunia kerja atau mempermudah mereka dalam menghadapi dunia kerja nanti yang ada kaitannya dengan manajemen proyek. Saya tidak akan lama bertutur kata di sini mengingat waktunya sudah cukup ya. Saya rasa pesan saya kepada adik-adik mahasiswa saja, silahkan mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya, karena saya yakin dalam acara ini pasti banyak informasi yang akan Anda dapatkan dan nantinya pasti akan berguna untuk membantu Anda di dunia pekerjaan kelak. Saya rasa itu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu atas sambutannya. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Langsung saja ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh dan dari pihak PT Progresi kepada Bapak Rian. Kami persilakan. Baik, selamat siang teman-teman semuanya.
Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas dan Fakultas Teknik Sipil UTY yang sudah memberikan kesempatan kami, ini kedua kalinya, terima kasih banyak atas kepercayaannya, memberikan kesempatan untuk bisa sharing kegiatan manajemen konstruksi digital dan bagaimana pengaplikasiannya. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kaprodi maupun para pengajar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang sudah menyempatkan waktu siang hari ini untuk sedikit mendengarkan atau menambah wawasannya di dunia manajemen konstruksi digital. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ini izinkan saya untuk share screen ya. Ini saya mau share screen. Oh, satu pertanyaan ke moderator. Apakah peserta yang kali ini merupakan peserta yang berbeda dengan kesempatan sebelumnya? Maksudnya di angkatan yang selanjutnya, angkatan di bawahnya berarti. Maaf Pak, izin menjawab. Sebelumnya untuk peserta kali ini adalah satu angkatan di atasnya. Dan juga berbeda dari peserta yang kemarin. Artinya masih belum pernah menerima materinya sebelumnya ya? Maksudnya? Iya Pak, masih. Oke. Saya sudah siapkan semua materialnya. Baik, terima kasih. Sudah bisa dilihat ya layar saya? Sudah Pak. Baik. Oke, terima kasih teman-teman. Pertama-tama saya ingin mengintroduce atau memperkenalkan dulu website kami. Untuk software progresi.co.id, mungkin teman-teman semua masih belum pernah mengetahui ada software manajemen konstruksi digital yang bernama Progresi. Nanti monggo setelah webinar siang hari ini teman-teman bisa menggali lebih dalam, mengetahui apa itu Progresi. Mungkin ada informasi yang saya miss untuk sampaikan, nanti teman-teman bisa baca sendiri di progresi.co.id. Di sini memperkenalkan apa itu Progresi, dan yang paling utama adalah fitur-fitur apa saja yang ditawarkan oleh Progresi dan bagaimana kapabilitasnya untuk dapat membantu seluruh stakeholder proyek dalam rangka merencanakan, memonitor, dan mengendalikan, mengontrol proyeknya. Nah, di sini saya selalu menunjukkan 4 pilar Progresi, yaitu mulai pilar pertama perencanaan, laporan harian, analisa, dan diskusi yang merefleksikan sebetulnya bagaimana operasi atau workflow dari manajemen konstruksi atau pengelolaan proyek di lapangan oleh seluruh stakeholder. Ini bukan hal yang rocket science ya, jadi tentunya segala sesuatu dimulai dari perencanaan, lalu kita monitor dengan fitur laporan harian, lalu kita melakukan suatu analisa proyek untuk mengetahui status proyek dan bagaimana kita mengambil keputusan setelah kita mendapatkan status dari proyek tersebut, bagaimana kita berkoordinasi dengan semua pihak di proyek, baik dari owner maupun konsultan manajemen atau konsultan lapangan, engineer, kontraktor, dan subkontraktor. Gitu. Jadi nanti panduan saya mempresentasikan Progresi itu ya tidak akan lari dari workflow 4 pilar yang merefleksikan bagaimana operasi konstruksi di lapangan itu seperti apa. Gitu. Nanti teman-teman bisa lihat masing-masing dari masing-masing video, baik perencanaan, laporan harian, analisa, dan diskusi di website kami. Oke, ini saya masuk ke dalam materi PowerPoint. Oke, kita mempunyai program yang bernama Berproyek Bersama Progresi. Ini merupakan program kami dari perusahaan untuk memberikan kesempatan dan sekaligus juga sharing pengalaman kami dalam mengelola proyek menggunakan software manajemen konstruksi digital. Kita memberikan sebuah pelatihan kepada teman-teman di universitas untuk dapat mensimulasikan bagaimana pengelolaan proyek dan langsung implementasi
penggunaan software. Pelatihan ini durasinya itu 3 minggu, yang terdiri dari 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama adalah yang hari ini kita lakukan, dan pertemuan kedua adalah nanti 3 minggu dari hari ini untuk teman-teman mempresentasikan sesuai dengan format yang kita sudah miliki. Gitu. Jadi teman-teman nanti sudah akan terbagi-bagi timnya berdasarkan peran masing-masing, mulai dari peran sebagai project owner, project planner, lalu project admin, dan subkontraktor. Nah, itu nanti saya akan jelaskan lebih detail. Nah, nanti teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan ini selama 3 minggu, nanti akan diberikan sertifikat. Sertifikat sebagai tanda bahwa telah melaksanakan seluruh rangkaian pelatihan. Oke, selanjutnya kita mulai masuk ke dalam materi. Oke, saya memperkenalkan diri saya dulu sekilas. Nama saya Ryan Aron Sutanto. Latar belakang pendidikan saya memang spesialisasi di Construction Engineering Management. Saya menempuh S1 saya di Universitas Kristen Petra, lalu melanjutkan di Oregon State University, spesialisasi di Construction Engineering Management. Lalu saya juga sebagai profesional sudah berkesempatan menjadi project engineer di salah satu perusahaan swasta, lalu menjadi senior BIM engineer juga saat saya di United States, spesialisasi di Building Automation System, Building Information Modeling untuk fasilitas healthcare maupun commercial building. Lalu di sektor publik atau pemerintahan dulu juga pernah di DKI, lalu sekarang saya menjadi seorang entrepreneur di bidang konstruksi dengan mengelola perusahaan kontraktor, general kontraktor, dan manajemen konstruksi digital atau software developer yang mempunyai produk manajemen konstruksi digital. Kurang lebih demikian. Nah, tapi sebelum kita mempelajari mengenai progresi, kita perlu mengetahui dulu mengapa kok kita harus mempelajari progresi. Jadi kita mencari dulu alasannya kenapa kok kita harus mempelajari suatu software manajemen konstruksi. Nah, itu semua pasti bermula dari sebuah permasalahan atau fenomena yang sering terjadi di dunia konstruksi. Apa itu? Yaitu produktivitas sektor konstruksi itu yang selalu atau terkenal sangat tidak efisien, sangat lambat gitu kan. Nah, kalau misalnya kita perbandingkan dengan sektor manufaktur, itu kita terlambat hampir 2 kali lipat kecepatan kerja kita, efisiensi kita, dan berbagai macam aspek yang kita bisa ukur. Sebagian besar kita ini sangat lambat gitu kan, belum terotomasi. Lalu kita juga sering mendengar proyek yang telat, lalu over budget, itu kita sering alami. Nah, kalau dibandingkan dengan kenaikan upah, kita juga sangat tidak imbang gitu kan. Kenaikan produktivitas kita tidak pernah meningkat, tapi bagaimana kita membayar upah ke pekerja itu meningkat terus gitu kan. Lalu sekarang ada faktor K3 atau keselamatan kerja di proyek, itu menjadi hal yang menjadi concern baru di dunia konstruksi. Nah, ini perlu kita perhatikan. Nah, kita mengidentifikasi kira-kira ada 6 nih inefisiensi yang terjadi di fase konstruksi. Yang pertama adalah perencanaan yang kurang matang dan detail, berdampak pada fase konstruksi. Nah, ini kita sering tidak melakukan perencanaannya serba minimal, sehingga pelaksanaan di lapangan itu banyak terjadi pekerjaan rework, ulang bongkar pasang, lalu miskomunikasi dengan seluruh stakeholder, terjadi dispute, dan lain sebagainya. Itu sering terjadi karena kita tidak merencanakan dengan baik. Nah, lalu selanjutnya adalah komunikasi yang tidak terorganisasi, tumpang tindih dan tidak terdistribusi ke seluruh stakeholder. Nah, kita seringkali karena organisasi proyek itu melibatkan banyak sekali pihak, baik eksternal maupun internal,
kita membutuhkan suatu platform teknologi yang bisa menjembatani atau memfasilitasi komunikasi antar semua pihak. Nah, ini masih menjadi permasalahan ini sekarang, karena kita tidak punya platform yang tepat. Lalu administrasi proyek yang tidak akuntabel dan tidak rapi. Nah, ini sering terjadi. Administrasi selalu ditinggalkan. Jadi lapangannya jalan dulu, tapi yang administrasinya ketinggalan. Padahal seluruh dispute itu terjadi karena administrasi proyek itu tidak ada gitu kan. Nah, ini kita perlu garis bawahi. Lalu informasi proyek yang lambat terdistribusi ke seluruh stakeholder. Nah, ini diakibatkan oleh terlalu banyaknya pihak yang menghasilkan sebuah informasinya terupdate, tapi tidak terdistribusi secara on time kepada seluruh stakeholder. Terjadi suatu kesalahpahaman, salah kerja, dan lain sebagainya. Jadi komunikasi di lapangan itu sangat penting. Bagaimana kita bisa menciptakan suatu alat komunikasi yang sangat tepat sasaran dan efisien kepada seluruh stakeholder project. Lalu bagaimana supaya perencanaan dan performa di lapangan itu tidak ada gap. Artinya tim di lapangan dan tim di kantor itu nggak jalan sendiri-sendiri gitu kan. Nah, lalu yang terakhir adalah kita juga kekurangan SDM yang skillful gitu kan. Ini ya terjadi fenomena global sih, dimanapun itu kita mengalami suatu SDM yang kualitasnya mungkin kurang memenuhi standar di industri. Nah, oleh sebab itu kita di sini di Progresi melakukan suatu jembatan ya, atau pelatihan-pelatihan yang kita lakukan seperti hari ini, harapannya supaya teman-teman juga bisa terupdate dengan apa sih yang sebetulnya dibutuhkan di industri itu seperti apa. Oke, selanjutnya. Ini saya skip. Ini grafik yang mungkin teman-teman juga bisa pelajari fenomenanya, bahwa sebetulnya pekerjaan konstruksi, industri konstruksi itu bukan industri jasa konstruksinya, lebih tepatnya. Itu bukan merupakan sesuatu industri yang mempunyai resiko yang rendah gitu, termasuk resiko yang menengah cenderung tinggi gitu kan. Akibatnya apa? Banyak perusahaan yang gulung tikar. Nah, ini di sini insolvency rate itu maksudnya adalah tingkat kepailitan dari suatu perusahaan konstruksi itu sangat tinggi apabila dibandingkan dengan industri di sektor lainnya gitu kan. Ya, ini dapat diartikan bahwa untuk bisa entry ke dalam suatu industri konstruksi ini dibutuhkan skill yang baik dan penguasaan teknologi yang tinggi gitu kan, supaya tidak buka usaha lalu bangkrut gitu kan. Itu data di New Zealand, ini data di UK kurang lebih sama, dan banyak data di negara-negara lain yang menunjukkan bahwa memang sebetulnya pekerjaan konstruksi ini is not an easy business gitu kan. Kita harus benar-benar ahli di bidang ini gitu kan. Oke, selanjutnya manfaat teknologi konstruksi. Jadi apakah kita itu memerlukan suatu teknologi dalam konstruksi? Ya, sebetulnya dalam semua aspek kehidupan di zaman sekarang ini membutuhkan teknologi, apalagi dunia konstruksi yang dari dulu itu memang sudah membutuhkan suatu alat yang bagaimana sih membutuhkan suatu alat yang memudahkan kinerja kita di lapangan. Nah, manfaatnya apa? Tentunya yang meningkatkan produktivitas proyek, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas proyek. Nah, kita mau kerja konstruksi ya tentunya ingin dapat profit. Nah, profit itu didapatkan dengan cara membuat pekerjaan itu menjadi lebih efisien. Karena kan proyek itu kan kita sudah menyepakati suatu kontrak, lalu bagaimana kita supaya mensiasati cost-nya itu serendah mungkin, kan kurang lebih demikian. Nah, itu yang dibutuhkan suatu alat yang bisa memonitor seluruh aspek dalam proyek. Alur kerja yang lebih efisien. Nah, tentunya dengan adanya teknologi, pekerjaan kita mempunyai koridor workflow yang teratur sehingga kita mempunyai alur kerja yang efisien. Lalu pengelolaan manajemen risiko yang lebih baik sehingga meningkatkan prediktabilitas proyek. Nah, yang menjadi musuh utama di dunia konstruksi atau pengelolaan proyek itu kan adalah sebuah ketidakpastian atau unpredictability
atau uncertain condition gitu kan. Nah, itu yang dibutuhkan suatu teknologi yang bisa mengidentifikasi kira-kira ada potensi apa yang menyebabkan biaya tidak terduga yang dapat membuat kerugian pada suatu proyek. Lalu perencanaan standar K3 pada proyek yang lebih baik. Nah, ini concern kita terhadap safety terhadap suatu proyek. Menarik kesempatan dan lapangan pekerjaan baru ya. Tentunya dengan adanya teknologi itu pastinya membutuhkan suatu skill set yang baru, tapi tentunya di waktu bersamaan dia akan melahirkan sebuah talenta baru atau expert baru di dunia konstruksi. Lalu menciptakan bisnis model yang baru karena teknologi bersifat disruptif. Artinya apa? Nah, dulu kalau kita berpikir kalau mau berkecimpung di dunia konstruksi itu kan pilihannya itu kan menjadi kontraktor atau menjadi misalnya supplier atau developer atau arsitek gitu kan. Sedangkan kita sekarang sudah beralih ke dunia teknologi ya, ada membuka lapangan kerja atau kesempatan peluang baru di dunia teknologi konstruksi. Nah, ini merupakan hal yang bisa kita kembangkan ke depannya. Nah, namun tentu kita juga menyadari bahwa ada entry barrier atau resistance ya dari generasi, mungkin karena industri kita jujur kan banyak didominasi oleh generasi yang lebih senior gitu kan. Nah, itu bagaimana bisa ditransisikan ke generasi-generasi muda seperti kita ini untuk bisa memanfaatkan teknologi. Nah, itu ada step by step-nya. Jadi pertama adalah kita harus melek teknologi, kita menciptakan budaya pentingnya teknologi. Kita harus menyadari bahwa teknologi itu merupakan sesuatu yang membuat hidup kita menjadi lebih mudah, bukan sebaliknya. Justru kita malah merasa, wah tambah repot ini. Yang memang teknologi konstruksi itu tidak mungkin akan sesimpel teknologi yang dioperasikan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Pasti ada aspek teknis tapi kita menyederhanakannya sebisa mungkin agar para pengguna itu bisa menggunakan dengan lebih mudah gitu kan. Lalu identifikasi permasalahan dari proyek di masa lalu dan mencari peluang untuk menerapkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Nah, kita juga bisa menerapkan teknologi dari sudut pandang mengevaluasi dari proyek-proyek sebelumnya di mana yang kita rasa bisa mungkin ada kerugian atau ketidakefisiensian di proyek sebelumnya, kita bisa coba untuk tackle atau monitor atau kita kendalikan supaya kedepannya tidak terjadi hal tersebut kembali. Investasikan pelatihan skill set baru. Tentunya sebuah perusahaan harus berani berinvestasi untuk pelatihan maupun skill. Oke. Selanjutnya kita membangkitkan kesadaran dalam pengambilan keputusan berbasis data. Nah, ini penting bagi kita. Kita sekarang di dunia teknisian seperti ini ya, data itu sangat penting. Apalagi melengkapi seluruh informasi data project di dalam platform online supaya teman-teman sebelum mengambil keputusan itu mempelajari datanya terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah mengukur atau evaluasi project dari waktu ke waktu. Mungkin bisa dibantu mute dulu. Oke. Lanjut. Oke, kita memperkenalkan apa itu progresi. Jadi progresi itu merupakan software manajemen konstruksi yang memfasilitasi perencanaan dan monitoring proyek secara on time. Jadi bisa diakses kapanpun, dimanapun, berbasis data, ada juga visualnya, ada analisanya. Teknologinya apa? Cloud system. Jadi cloud system bisa diakses oleh semua orang. Terus datanya itu juga terintegrasi, tidak sendiri-sendiri. Datanya itu terintegrasi, dapat diakses oleh ke seluruh stakeholder untuk mengukur parameter project, yaitu biaya mutu waktu dan safety. Nah, ilustrasi sederhananya itu seperti gambar ini, ada awan gitu kan, lalu ada project planning,
bisa. Awan ini artinya mengintegrasikan awan ini artinya cloud system, dia bisa diakses oleh siapapun. Gunanya untuk apa? Merencanakan, mengontrol proyek oleh seluruh stakeholder. Nah, kenapa kok sekarang ini merupakan momentum yang pas sih sebetulnya bagi teman-teman untuk beralih ke teknologi? Ya tentunya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa sekarang di seluruh aspek kehidupan itu kita kalau nggak ada teknologi justru malah aneh gitu kan. Wah ini masih tradisional, masih konservatif. Nah, justru kita ini dari zaman dulu sudah menggunakan teknologi, namun kita buat sekarang yang semakin advance, yang semakin menyelesaikan atau menyelesaikan masalah secara praktis. Jadi environment untuk beralih ke teknologi itu memang sekarang momentumnya. Lalu yang kedua adalah support dari pemerintah untuk digital transformasi. Ya ini kurang lebih sama ya. Tapi kita mendapatkan peran serta pemerintah yang notabene memang yang paling powerful untuk bisa mengakselerasi adaptasi teknologi. Tentunya dengan adanya pandemi COVID ini merupakan salah satu juga katalisator mempercepat bagaimana kita segera mengimplementasikan teknologi. Dan yang terakhir adalah salah satu ini yang saya juga menurut saya identifikasi adalah peluang kerja untuk mendapatkan proyek itu di era sekarang lebih banyak proyek yang kita bisa didapatkan karena kebijakan dari pemerintah yang membatasi batas nilai terendah bagi perusahaan BUMN untuk bisa mendapatkan proyek. Jadi kalau zaman dulu kan nggak dibatasi itu. Jadi BUMN yang super raksasa itu bisa mengambil proyek dalam nilai proyek berapapun. Sekarang sudah dibatasi. Kalau nggak di bawah 100 miliar nggak boleh diambil. Artinya apa? Proyek dari 0 rupiah sampai 100 miliar itu menjadi lebih banyak untuk bisa dikerjakan oleh kontraktor kecil dan menengah. Baik swasta lah mungkin biasanya. Nah artinya apa? Kesempatan untuk mendapatkan proyek untuk perusahaan private seperti kita ini yang tadinya cuma menghandle 1 proyek sekarang bisa menghandle 3 proyek. Nah di luar kapasitas permodalan tentunya kita juga dibutuhkan skill bagaimana mengelola 3 proyek versus hanya cuma 1 proyek. Nah ini yang merupakan kesempatan bagi kita, bagaimana sih kita tetap sama-sama bisa mendapatkan peluang bisnisnya, namun teman-teman juga bisa mengelola, jangan sampai ada yang pekerjaan tidak terdeliver dengan baik atau tidak sesuai dengan apa yang disepakati secara kontraktual. Nah, ini menyebabkan dispute dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, yang kita kedepankan dari progresi adalah efisiensi, akurasi, kecepatan, dan integrasi data. Nah, yang kita tawarkan di progresi itu sebetulnya apa? Ya tentunya karena cloud system dan online itu nomor 1 pasti cepat dan akurat. Akses informasi kepada seluruh stakeholder. Karena kalau misalnya pun ada data salah dan lain sebagainya, itu koreksinya cepat karena dipantau oleh banyak pihak, semua orang memantau. Lalu mengurangi frekuensi kunjungan ke proyek. Nah, ini bukan berarti terus kita yang tadinya mau ke proyek terus nggak mau ke proyek. Tapi artinya apa? Kita kalau site visit ke proyek untuk memantau pekerjaan kita di lapangan itu menjadi lebih efisien. Artinya apa? Sebelum kita ke lapangan kita sudah bisa mengakses datanya. Nah, data ini yang kita gunakan sebagai bahan diskusi di proyek. Jangan sampai kita datang ke lapangan nggak mempunyai wawasan mengenai bagaimana perkembangan proyek, kita ketemu orang lapangan baru mencari tahu informasinya, akhirnya pengambilan keputusannya ya besoknya lagi gitu kan, pekerjaannya padahal mau diselesaikan dengan cepat. Namanya orang kerja proyek itu dari dulu pasti ingin cepat selesai kerjaannya. Selalu seperti begitu. Jadi ini pengambilan keputusan juga harus cepat. Gitu. Lalu efisiensi komunikasi tim lapangan dan kantor. Nah ini kita fasilitasi dengan ada fitur diskusi, nanti kita akan paparkan lebih jauh. Nah, lalu audit performa proyek secara menyeluruh, ini penting ini. Karena kadang kita juga nggak tahu status dari proyek kita, status apakah kita sudah terlambat, apakah kita on schedule, on budget, lalu
kualitas pekerjaan kita seperti apa, semua kita bisa mendapatkan statusnya versi digital. Nah, karena untuk mengumpulkan data itu kan membutuhkan data dari banyak pihak, banyak orang. Nah, ini kalau misalnya semua pihak itu berpartisipasi dalam satu platform yang sama, kita akan mendapatkan status project itu secara cepat dan kilat. Gitu. Lalu inventarisasi informasi project secara lebih akuntabel. Nah, karena semua data itu kita masukkan online, lalu dipantau online, dikoreksi online secara bersama-sama dan tidak ada data yang hilang. Lalu yang terakhir adalah harga yang terjangkau. Nah, ini penting juga, elemen yang sangat penting dalam sebuah perusahaan atau perusahaan kontraktor dalam memutuskan untuk berinvestasi teknologi. Worth it nggak kira-kira investasinya? Apakah terlalu mahal apa tidak? Nah, kita sampai hari ini itu kan sebetulnya masih sangat tergantung dengan software dari luar gitu kan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketidakcocokan skala ekonomi pada saat si software developer dari luar itu menjual barangnya ke karena kan pasti nilai proyeknya berbeda. Harga software-nya juga pasti akan berbeda. Coba moderator tolong dibantu. Maaf Pak, untuk akses untuk mute peserta moderator tidak bisa. Oh siap. Ya coba diinfokan ke teman-teman. Oke, lanjut ya. Jadi aspek cost of investment terhadap suatu perusahaan pada sebuah teknologi itu hitung juga dari kita harus menyesuaikan dengan skala bisnis di negara tersebut. Nah, ini harapannya dengan adanya progresi itu kita bisa menciptakan suatu software yang ramah secara investasi. Jangan sampai kontraktor kecil menengah itu selalu merasa bahwa mereka saya nggak mau investasi teknologi karena proyek saya skalanya masih belum sedemikian besarnya. Nah, padahal kan kebutuhan untuk mengelola proyek itu kan tidak memperdulikan berapa skala proyek sebetulnya, karena kita ingin mengoptimalisasikan profit dari proyek tersebut. Nah, ini yang jadi membutuhkan suatu solusi. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa kok progresi? Karena progresi ini merupakan produk gabungan dari expert di bidang konstruksi dan expert di bidang IT, melahirkan suatu produk IT untuk memfasilitasi industri konstruksi. Jadi sudah orang yang tepat atau expert yang tepat untuk menghasilkan produk ini. Lalu tentunya kita mengharapkan juga dan tentunya kedepannya juga membutuhkan masukan dan saran dari teman-teman semua agar penggunaan progresi ini bisa dengan mudah, tidak sulit gitu kan. Jadi teman-teman itu tidak akan pernah kesulitan untuk menggunakan progresi karena dibuat se-user friendly mungkin. Dan yang terakhir adalah tentunya dengan seluruh benefit yang didapatkan untuk proyek, peningkatan profit, lalu penyelesaian proyek secara tepat waktu, efisiensi, dan lain sebagainya itu bisa juga didapatkan dengan implementasi software ini. Harapannya apa? Tentunya profit meningkat, proyek selesai tepat waktu, quality-nya juga sesuai dengan apa yang dispesifikasikan di kontrak, dan yang terakhir adalah mencapai zero accident atau jangan sampai ada kecelakaan kerja di lapangan. Oke, selanjutnya. Ini yang tadi saya sudah paparkan, pilar-pilar dari progresi yaitu perencanaan, laporan harian, lalu analisa dan diskusi. Kita merencanakan secara detail, mulai dari schedule, budget, material peralatan pekerja, subkontraktor juga bisa masuk ke dalam sistem, metode kerja, penagihan, itu semuanya kita bisa rencanakan dengan baik di progresi. Oke, selanjutnya progresi itu juga merupakan produk yang bukan hanya available di web, tapi di mobile. Fungsinya apa? Nah, karena sebagian besar kan personel kita yang memasukkan data lapangan itu kan
terdeploy di lapangan, sehingga mana mungkin sih pekerja di pelaksana kita di lapangan, orang logistik kita di lapangan itu harus buka-buka laptop dulu. Ya, sebisa mungkin harus bisa diakses melalui handphone, asal punya smartphone, ya kan? Zaman sekarang kalau nggak punya smartphone justru malah nggak bisa kerja gitu kan. Jadi kita sekarang semua sudah dimanjakan dengan smartphone, ya sebisa mungkin alat untuk memonitor project itu dengan menggunakan smartphone masing-masing di kantong masing-masing ini bisa mereport status project gitu kan. Juga oke, lanjut aja. Dokumen kontrol ini salah satu fitur yang kita barusan rilis juga, sangat bermanfaat dalam hal dokumentasi dokumen di project, dokumen pembangunan. Nah, ini ada RFI, submittal, nanti teman-teman bisa pelajari lebih detail. Yang prinsipnya adalah RFI ini kepanjangannya request for information. Submittal itu segala sesuatu yang dokumen kita butuhkan approval dari owner. Kalau RFI itu request for information, pertanyaan apapun bisa ditanyakan kepada pihak yang berwenang lalu mendapatkan jawabannya. Oke. Nah, nanti kalau mau lebih jelas bisa lihat di website kami, scan barcode, melihat workflow dari masing-masing alur ini. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Lalu tersedia juga di iOS dan di Android, artinya bisa diakses oleh teman-teman, bisa juga nanti langsung pada saat simulasi langsung dicoba menggunakan mobile app-nya. Jadi mungkin dibagi ya teman-teman, ada yang mengisinya melalui web dicoba, lalu mobile dicoba, nanti tinggal diperbandingkan dan monggo silakan diberikan masukan dan saran. Oke, selanjutnya saya akan langsung masuk ke simulasi progresi. Ini masuk ke aplikasi kami app.progresi.co.id. Kita masuk. Oke, kita coba simulasikan salah satu proyek kecil sederhana untuk supaya teman-teman mendapatkan gambaran kurang lebih progresi itu seperti apa sih modelnya. Jadi pertama-tama di sini kita mempunyai sebuah format RAB, rencana anggaran biaya dari proyek, ya kan? Kita mempunyai tasnya di sini, kita mempunyai harga satuan, kita punya quantity, kita punya satuannya, lalu sistem akan menghitungkan otomatis totalnya dan bobotnya, bobot proyek. Dari sini kita sudah bisa membuat namanya kurva S, tapi nanti aja saya tunjukkan. Selanjutnya apa yang kita harus lakukan di progresi? Ini kita masukkan RAB dari Excel, kita bisa copy paste dengan mudah ke dalam sistem, ya kan? Lalu terjadilah RAB yang masuk ke dalam sistem progresi. Lalu selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, kita sudah mulai harus merencanakan project. Apa yang kita rencanakan? Ya, mulai dari schedule-nya dulu, lalu masuk ke material, lalu ke pekerja, ke peralatan, dan aspek-aspek perencanaan yang lain. Nah, kita masukkan perencanaan project, kita mempunyai bar chart di sini. Jadi setelah teman-teman memasukkan hubungan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain, atau biasa disebut predecessor ya. Nanti kalau teman-teman mau mendapatkan informasi lebih detail mengenai kelas penjadwalan atau manajemen konstruksi, nanti bisa ditanyakan sama Pak dosen atau sama saya nanti juga bisa. Yang artinya, yang intinya adalah hubungan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain yang saling terangkai, yang saling ketergantungan, yang menghasilkan overall diagram schedule seperti yang dilihat pada layar. Lalu di sini juga bisa mengukur critical path atau lintasan kritis. Aktivitas apa saja yang masuk dalam lintasan kritis itu bisa di-highlight
dengan menekan tombol ini. Lalu selanjutnya kita merencanakan material peralatan pekerjaan. Ini kalau direncanakan ya dia akan keluar lambang cawang atau centang ini. Kalau belum semuanya direncanakan ya dia masih belum keluar cawangnya. Contohnya seperti ini. Lalu kita lihat sih dalamnya seperti apa. Nah ini teman-teman yang sudah dapat kelas estimasi ya, itu pasti familiar yang namanya analisa harga satuan. Di dalam suatu komponen, di dalam suatu aktivitas pekerjaan itu pasti ada komponen analisa materialnya. Contohnya pembesian ya pasti perlu besi sama bendrat sama upahnya. Itu kita buat di di setiap aktivitas kita masukkan kuantitinya, kita rencanakan kapan material tersebut didatangkan ke proyek, kita rencanakan. Lalu kita juga merencanakan peralatannya, sama konsepnya seperti material untuk pekerjaan pembesian diperlukan alat apa, kuantitinya berapa, apakah sewa atau beli, itu kita rencanakan. Lalu pekerjaannya, kira-kira berapa sih pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini, kita rencanakan. Oke. Selanjutnya, setelah kita merencanakan masing-masing, kita akan mempunyai rekap. Ya kan, kita akan mempunyai rekap di sini. Di kolom sebelah kanan ini merupakan material apa saja yang akan digunakan di proyek. Sedangkan di kolom sebelah kiri ini merupakan aktivitas apa saja yang ada di proyek. Jadi kita melihat di masing-masing sel ini akan terlihat berapa budget maksimal yang bisa dikeluarkan proyek untuk masing-masing aktivitas. Lalu kita lihat ke bawah, kita keluar akumulasinya penggunaan material dari seluruh aktivitas. Dikalikan harga satuan, kita sudah tahu nih berapa masing-masing anggaran yang harus dikeluarkan untuk masing-masing material. Lalu kita tahu totalnya berapa rencana anggaran material proyek. Begitu pula juga dengan kedatangan material di lapangan, kita bisa rencanakan dengan baik material apa saja yang akan datang, jumlahnya berapa di setiap harinya. Oke. Lalu kita juga mempunyai rekap peralatan. Sebetulnya konsepnya sama, saya cuma tunjukkan aja. Di sebelah kanan ini peralatannya apa, di sebelah kolom sebelah kiri ini aktivitasnya apa aja. Di bawahnya kumulatif, geser ke paling kanan, totalnya. Sama konsepnya. Juga sama manpower untuk masing-masing aktivitas, berapa orang yang akan dipekerjakan untuk masing-masing aktivitas. Oke. Ini saya close supaya nggak kebanyakan. Apalagi yang kita bisa rencanakan? Kita rencanakan safety juga bisa. Nah, ini kalau teman-teman sudah mengambil kelas safety, ada namanya job hazard analysis. Kalau dilihat formnya, wah itu udah banyak sekali lah formnya itu, lebih detail. Kita progresi berusaha untuk menyederhanakan seluruh proses konstruksi. Jadi kita identifikasi apa potensi bahayanya yang terasosiasi dengan aktivitas apa, lalu bahayanya, lalu mitigasinya seperti apa. Progresi bisa juga memasukkan subkontraktor ke dalam sistem. Jadi subkontraktor bisa memberikan perencanaan dan mengajukan berapa progres yang sudah diselesaikan dari masing-masing pekerjaan dan ruang lingkup kerjanya. Lalu metode juga kita membutuhkan approval dari owner atau pihak yang berwenang dalam hal metode. Kita juga bisa ajukan di sini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam monitoring project. Oke, kita masuk ke monitoring project. Jadi laporan harian kita perencanaan kita sudah pilar pertama kita sudah
bereskan, lalu selanjutnya kita masuk ke laporan harian. Nah, laporan harian ini sudah ada formatnya gitu. Sebetulnya apa sih informasi yang kita perlu laporkan atau kita perlu dapatkan untuk memonitor proyek kita? Nah, di sini laporan harian, kalau dia sudah diisi dia akan keluar cawangnya seperti begini ya. Nah, kita punya format di sini laporan harian itu seperti apa? Nah, laporan harian itu yang kita laporkan adalah mulai dari progres, lalu jenis pekerjanya atau jumlah pekerja, lalu pemakaian kedatangan material, peralatan, dan terakhir cuaca. Nah, ini saya ilustrasikan di sini, saya contohkan. Ini laporan harian tanggal 19, lalu ada pekerjaannya apa saja yang kita harus selesaikan. Kita catat di sini berapa progres yang harus dibereskan. Progres yang selesai pada hari itu. Nah, untuk bisa mempunyai data yang akurat, kita memperbandingkan nih dari inputan kita dengan 4 parameter di samping, mulai dari target hariannya, lalu kumulatifnya berapa, dan pastinya target global, target total atau target global. Jadi pada saat kita mengerjakan suatu pekerjaan, misalnya 3 bulan gitu kan, kita di minggu yang kedua, jangan sampai kita nggak mengerti kita ini sudah sampai mana gitu kan. Ujungnya kita harus mencapai volume ini gitu kan. Kita sudah sampai mana. Nah, kita bandingkanlah dengan target harian kita dengan target kumulatif supaya data yang kita masukkan ini juga nggak salah gitu ya. Nah, untuk menjustifikasi juga kita masukkan juga di sini berapa orang yang terlibat untuk menghasilkan item ini. Jadi terjustifikasi produktivitas kita versus berapa orang yang bekerja dan dokumentasi foto di sini. Kita bisa tampilkan, oh jadi kita mengetahui secara komprehensif kira-kira yang dilaporkan itu make sense apa enggak gitu kan. Oke, selanjutnya jumlah pekerja. Kita juga bisa menggunakan fasilitas mengabsen jumlah pekerja yang ada. Ini kita untuk membantu mandor untuk mengetahui kira-kira sudah berapa sih uang yang dikeluarkan oleh si mandor untuk membayar pekerjanya di lapangan. Jadi kita bisa menggunakan sistem sistem absen. Lalu pemakaian material kita juga bisa dokumentasikan kita menggunakan material apa, jumlahnya berapa untuk pekerjaan apa, kita perbandingkan dengan parameter penggunaan maksimal atau budget maksimal yang dapat digunakan untuk aktivitas tersebut. Gunanya untuk apa? Untuk mengukur apakah kita penggunanya sudah over atau masih under, masih sisa. Ini untuk mengontrol material. Lalu penerimaan material kita juga kontrol kapan material didatangkan ke lokasi proyek, karena itu menentukan bagaimana proyek kita bisa diselesaikan tepat waktu apa tidak. Oke, selanjutnya peralatan, sama kita melaporkan peralatan apa yang didatangkan untuk aktivitas apa, mob demob, bisa dilampirkan foto. Lalu yang terakhir adalah pelaporan cuaca. Cuaca ini penting. Karena kadang kita bertanya dengan pekerja kita di lapangan, loh kenapa kok produktivitasnya cuma sekian? Nah, mungkin ada cuaca, kita bekerja di musim hujan, nggak bisa bekerja, jam berapa sampai jam berapa kita laporkan. Oke, selanjutnya kita punya juga namanya laporan harian kendala. Nah, kalau teman-teman punya kendala lapangan juga monggo bisa dilaporkan di sini. Sebagai salah satu contoh di sini ada kendalanya banjir. Orang nggak bisa kerja waktu banjir, penyebabnya apa? Hujan pasti. Nah, solusinya apa? Kita buat saluran air. Yang mengerjakan siapa? Kita assign siapa yang mengerjakan. Tanggal kejadian ke report, lalu deadline-nya kapan? Statusnya masih open. Kalau open berarti dia masih belum ditindaklanjuti. Nah, ini notifikasi akan terus keluar nih di handphonenya kita. Loh, kok kendala nggak diselesaikan? Nah, ini akan mengakibatkan warning ke semua orang di project bahwa ini sesuatu yang mengganggu di lapangan dan harus segera ditindaklanjuti. Nah, ini detailnya. Safety juga sama konsepnya, cuma ini kita kategorikan di kendala yang kategorinya berbeda. Oke, selanjutnya checklist. Checklist kita bisa juga lakukan checklist, misalnya project sudah mau serah terima, dilakukan checklist antara kontraktor dan owner atau subkontraktor kepada general kontraktor. Kita punya detailnya, apa saja yang kita mau checklist, apakah sudah dicek oleh kontraktor, apa cuma apa sudah di-approve oleh owner, kita bisa lampirkan foto before after-nya juga.
Oke. Selanjutnya pengajuan capaian. Oke, sorry. Ini checklist sudah ya. Pengajuan capaian. Oke, pengajuan capaian ini apabila kita mau mengajukan pembayaran ke owner, tentunya kita harus mengajukan berapa persen yang kita sudah selesaikan. Kita bisa memasukkan di sini berapa persen pekerjaan yang kita sudah selesaikan. Apakah dia sudah di-approve oleh owner, kita juga bisa melampirkan foto gitu kan. Oke. Saya tutup ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisa. Analisa ini berarti pilar ketiga. Oke, sebetulnya core dari progresi itu ya berada di analisa ini. Jadi analisa ini merupakan bagaimana kita mengetahui status project. Oke, kita coba highlight secara singkat. Kita bisa lihat di sini merupakan identitas project, data-data project, lalu kita mempunyai daftar di sini siapa saja yang mendapatkan akses di progresi. Kita mulai dari project manager, planner, project admin, project owner. Kita bisa lihat masing-masing orangnya yang di dalam sini, lalu data di kontaknya, lalu bisa di WA maupun di email. Kita juga mempunyai progres dari project, ini kebetulan sudah selesai. Kita bisa melihat masing-masing hari status project dengan memperbandingkan kurva perencanaan, kurva pelaksanaan, dan kurva cost di sini. Kita bisa melihat masing-masing hari di sini statusnya seperti apa. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana status project dari aspek schedule maupun cost. Di sini kalau schedule warna merah artinya dia terlambat. Kalau warna hijau artinya dia lebih cepat dari yang direncanakan. Kalau cost di sini warna merah berarti dia over budget. Kalau hijau berarti di sini under budget gitu kan. Nah, ini nanti teman-teman kalau mau tanya lebih detail informasi lainnya BCWS, BCWP, ACWP ini sebetulnya di kelas manajemen konstruksi. Nanti kalau mau tahu lebih detail bisa dipelajari, bisa di Google, bisa dibaca formula-formulanya. Kalau masih belum jelas nanti bisa tanya Pak dosen atau tanya saya. Oke, selanjutnya summary project ya. Summary project secara garis besar projectnya ini jenis pekerjaannya, lalu progres untuk masing-masing aktivitas sudah berapa persen. Kita punya juga di sini chart pekerja, perbandingan antara pekerja yang direncanakan dan dideploy di lapangan. Kenapa kok kita harus peduli dengan chart ini? Karena kita ingin mengukur sebetulnya orang yang di lapangan kita ini jumlahnya sudah pas belum. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak, kita bakal bingung bayarin orang. Kalau misalnya terlalu sedikit, pekerjaan nggak selesai-selesai. Balance harus terjadi di manpower. Lalu jenis pekerja kita bisa lihat juga di sini setiap harinya pekerjanya apa saja, pekerja apa saja, pekerjanya berapa orang, berapa shift, tergantung dari skala project kecil ya mungkin satu shift, project besar bisa 2 shift, 3 shift pekerjanya. Nanti kita bisa tahu juga berapa uang yang sudah dikeluarkan untuk membayar pekerja tersebut. Ini walaupun kita borongan tapi tetap kita perlu data ini karena apa? Karena mandor pada akhirnya akan minta opnamnya itu sama kontraktor gitu kan, sehingga dia tetap harus tahu lah absen dari pekerja itu seperti apa, jumlahnya berapa orang, berapa hari.
Ini kita bisa filter juga berdasarkan periode, berdasarkan jumlah pekerja. Kontraktor juga bisa mengajukan progresnya di sini, kita bisa lihat detailnya masing-masing. Lalu, ini analisa pemakaian material. Kita bisa lihat material apa saja yang sudah digunakan untuk masing-masing aktivitas. Sorry, ini penerimaan material. Jadi material yang sudah diterima di lapangan. Materialnya apa saja, aktivitasnya apa saja, tanggal direncanakan versus diterima. Ini selisih berapa hari, karena tentunya bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu aktivitas kalau materialnya aja datangnya terlambat, misalnya gitu. Nah, kita track datangnya sudah, jumlahnya sudah sesuai belum, dan sampai kekurangan material di lapangan, pekerja nggak bisa kerja nanti. Lalu pemakaian material juga sama, kita bisa lihat material apa saja yang sudah digunakan, tanggal berapa, untuk pekerjaan apa, terpakai berapa, kita perbandingkan digunakannya dari budget maksimal. Oke, kita juga mempunyai summary secara global, kira-kira material apa saja yang sudah digunakan, jumlahnya berapa, sisa berapa. Peralatan kurang lebih sama, saya lompati. Lalu actual cost, kita bisa lihat bagaimana pengeluaran project dan penerimaan dana di project. Belanja dia akan terdebet, kalau misalnya menerima bayaran dari pihak owner juga kita akan tuliskan di sini. Kita mempunyai seperti semacam buku tabungan project, kita bisa mengetahui berapa saldo yang ada di dalam rekening kita atau rekening project. Lalu kendala kita tabulasikan seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita cek statusnya berapa yang open, berapa yang close dari setiap permasalahan, kita bisa lihat di sini. Lalu cuaca kita bisa lihat rekapnya dalam 1 bulan, berapa hari hujan, berapa hari gerimis, berapa hari cerah. Oke, kita juga punya fitur dashboard di sini. Ini executive summary yang kita punya di sini untuk bisa melihat kira-kira bagaimana status proyek kita secara makro, dari aspek progresnya, lalu dari jumlah pekerjaannya, kedatangan material, lalu aspek peralatan, lalu varian proyek kita ini mengalami kerugian apa, over budget atau under budget, kesimpulannya seperti apa, lalu saldonya dalam posisi plus atau minus, kita bisa lihat di sini kendalanya ada apa aja, lalu diskusinya ada apa aja. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini aspek diskusi. Fitur diskusi ini, kita punya diskusi ini untuk bisa membicarakan topik apapun pada proyek yang konteksnya itu sudah pasti di sini. Kita mau membahas apa, lalu statusnya ini apakah masih terus dibicarakan atau sudah nggak perlu dibicarakan lagi. Di mana di sini kita mengundang seluruh peserta yang berkaitan dengan aktivitas ini, itu bisa saling jawab-menjawab, melampirkan gambar dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa tidak ada hal yang atau kebingungan yang tidak terklarifikasi. Oke, selanjutnya notifikasi. Nah, kita punya notifikasi juga di sini. Ini di smartphone kita pasti akan selalu mengingatkan kita apabila terjadi suatu deviasi. Dia akan mengeluarkan notifikasi. Seperti laporan harian belum terisi, dia memberikan notifikasi. Pekerjaan terlambat, belum dimulai, dikerjakan juga memberikan notifikasi. Material, stok habis, stok menipis, notifikasi. Peralatan sama, pekerja sama, kendala, ada kendala, memberikan notifikasi. Ada diskusi, dia memberikan notifikasi. Nanti ini semua akan keluar di smartphone ya. Lalu yang terakhir adalah dokumen kontrol. Ini dokumen kontrol yang tadi saya sampaikan. Saya cuma mendemonstrasikan di sini ada RFA, ada submittal. Nanti akan keluar transmittal. Tapi prinsipnya adalah kita mempunyai bisa membuat suatu pelaporan dokumen yang akan kita minta approval-nya atau persetujuannya kepada owner, apakah statusnya langsung disetujui, ditolak, atau
hanya dikumpulkan. Lalu kita juga mengetahui status aktivitas, apakah dia ditanggapi tepat waktu sehingga dia melewati batas jadwal, perlu direvisi, atau berapa yang masih sifatnya draft. Ini kita bisa lakukan secara online, dan kita bisa lakukan secara online dan kita bisa buat dokumennya dan ditanggapi secara online juga. Sebentar ya, sebentar. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Sorry tadi saya diskusi sebentar. Oke, dengan demikian saya rasa saya sudah mengcover seluruh apa yang ada di progresi, fitur-fiturnya apa aja. Lalu sekarang saya ingin menjelaskan singkat mengenai ininya apa? Tugasnya. Nah, sebentar. Oke. Di sini saya mempunyai, nanti saya kasihkan linknya, drive-nya ke teman-teman. Ini teman-teman ini nanti ada 4 peran, nanti akan dibagi di dalam grup di Excel, nanti akan di share di drive. Intinya teman-teman itu akan terbagi menjadi peran owner, ada yang peran owner, ada yang peran planner, ada yang peran project admin, atau yang mengisi laporan di lapangan, dan yang terakhir adalah subkontraktor. Nah, kita di sini punya timeline. Hari ini kita bertemu, lalu tanggal 12 April kita bertemu juga untuk melakukan presentasi. Ini jaraknya kurang lebih 3 minggu. Ya, di mana teman-teman pertama dari grup rencana melakukan perencanaan dari tanggal yang sudah ditentukan. Lalu selanjutnya dari project admin juga mulai bisa mengisi laporan hariannya. Lalu project owner akan melakukan analisa, lalu dikumpulkan ke kami, kita akan evaluasi, lalu tanggal 12 akan presentasi. Lah, apa yang akan dipresentasikan? Ini sudah ada formatnya di sini. Nanti teman-teman tinggal bisa untuk memberikan paparannya bagaimana. Nanti bahan presentasinya sebenarnya nanti dari masing kelompok yang sudah terbagi-bagi itu mau dikasih kesempatan 5 menit untuk presentasi, membacakan saja. Ini formatnya sudah kita siapkan berdasarkan perannya masing-masing gitu. Nah, ini outputnya nanti di sini, teman-teman memberikan masukan. Lalu ini data sudah kita siapkan sebetulnya, untuk tinggal teman-teman pelajari, interpretasi, dan masukkan ke dalam sistem progresi. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di grup, dan kita juga ada form untuk format pertanyaan, nanti teman-teman bisa gunakan. Nanti kita akan jawab satu persatu dari form yang sudah dimasukkan pertanyaan. Nah, ini datanya semua sudah lengkap di sini, tinggal teman-teman masukkan ke dalam sistem seperti apa yang akan dimasukkan ke dalam software progresi. Nah, sudah kita siapkan, tinggal teman-teman pelajari dan masukkan ke dalam sistem. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Nah, ini kita sudah mempunyai data perencanaan, lalu data laporan harian, semua tinggal dimasukkan ke progresi. Lalu kita juga ada video, nanti hasil dari webinar ini nanti akan di-upload juga videonya, di-share di grup ini, supaya nanti teman-teman kalau ada yang telat tadi atau ketinggalan atau ada informasi yang mungkin terlewat, nanti bisa dilihat kembali di video ini. Oke, semua data sudah ada. Saya akan tutup presentasinya dengan memberikan video, menampilkan video. Nah, ini saya akan berikan video.
Oke, mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Moderator. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Baik, Bapak. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Nah, itulah tadi pemaparan dari Pak Rian untuk materi hari ini. Lalu selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan juga tanya jawab. Nah, untuk teman-teman dari UTY yang ingin bertanya, dipersilakan. Nah, silakan bagi 3 penanya pertama, disampaikan pertanyaannya terlebih dahulu, lalu dan akan dijawab oleh pemateri. Begitu seterusnya. Silakan Mas Muhammad Alfredo, dipersilakan pertanyaannya. Ya baik, sebelumnya terima kasih Mbak Moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfredo Firmansyah, saya angkatan 2019. Nah ini Pak, saya ingin bertanya, mungkin ada 3 pertanyaan ya Pak ya. Nah yang pertama tuh mungkin lebih ke implementasi ketika nanti kita udah di proyek Pak. Ketika nanti kita di proyek nanti tuh, ketika kita mau menggunakan sistem manajemen konstruksi ini yang apa dari progresi ini tuh regulasinya nanti seperti apa ya Pak ya? Cara untuk kerjasamanya atau regulasi lebih lanjutnya. Terus pertanyaan yang kedua, kan ini nanti ada tugas ya Pak ya. Nah dari tugas itu nanti apakah ada tutorial tiap tahap per tahapnya ya Pak ya? Soalnya kan nanti agak sedikit bingung tuh Pak, ketika kita mau mengoperasikan atau menggunakan aplikasi yang berbasis web ini. Terus yang ketiga tuh nanti ketika kita udah menginput semua data, itu tuh nanti output dari sistem ini tuh berupa apa ya Pak ya? Ataukah berupa Excel ataupun berupa data apa kayak gitu Pak? Mungkin itu sih Pak sebelumnya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih juga untuk Ibu Moderator. Baik, terima kasih. Karena dari penanya sudah ada 3 pertanyaan ya Pak. Mungkin dari Pak Rian bisa langsung. Oke, ini tadi suaranya Bu Moderator mungkin ada gangguan signal ya, agak terpotong-potong. Tapi coba saya jawab. Terima kasih Mas Alfredo atas pertanyaannya. Yang pertanyaan nomor 1 saya skip dulu. Saya tanyakan kembali. Maksudnya regulasi pemakaian progresi itu artinya apa? Regulasi dalam posisi apa? Kita sebagai kontraktor, kita sebagai kontraktor, regulasi yang diterapkan owner ke kontraktor, atau bahwa kita sebagai mahasiswa, atau regulasi apa yang dimaksud? Nah, ini yang jawabannya nanti bisa berbeda. Lalu kalau yang kedua, tutorial ada semua, kita upload di website YouTube, walaupun ya, karena kita ini fiturnya berkembang terus dari waktu ke waktu, sehingga tutorialnya kita kadang-kadang juga belum mengcover yang paling terakhir. Tapi kalau secara basic core dari progresi itu sudah tercover di video-video kami. Kalau misalnya nanti pada saat mengisi di simulasi pengerjaan tugasnya ini, itu nanti kita akan pandu juga, karena kita akan berkomunikasi di grup. Apabila nanti dibutuhkan waktu untuk janjian dengan teman-teman, mengumpulkan waktu yang sama, kita bisa lakukan Zoom terpisah di luar acara siang hari ini selama durasi 3 minggu ke depan. Lalu output dari progresi merupakan yang tadi saya sampaikan tuh analisanya. Analisa ini merupakan output dari progresi. Jadi analisa ini secara esensi dia merupakan output dari project. Bagaimana status project itu kesimpulannya ada di bab analisa. Yang mana ya semuanya mengenai aspek keuangan, mengenai aspek budget, schedule dari project, lalu pekerja, material, subkontraktor, lalu kendala project, ini semua ada di sini. Kalau mau lihat yang lebih makro ya di dashboard itu tadi. Nah, bisa dibuat Excel nggak? Bisa. Untuk masing-masing bab ini bisa di download Excel. Itu bisa juga bisa filter untuk masing-masing
untuk masing-masing komponen. Ini bisa difilter nih, contohnya material kita mau menganalisa bata merah. Bata merah sudah diterima belum di lapangan, tanggal berapa untuk apa, ini kita bisa lakukan. Data globalnya juga bisa kita lihat di sini. Tuh. Nah, ini merupakan output dari progresi. Jadi outputnya itu status project. Itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, mungkin Mas Alfredo bisa mengklarifikasi. Ini regulasi yang dimaksud ini regulasi pemerintah atau regulasi kontraktual antara kontraktor dengan owner, atau regulasi sebagai mahasiswa mengisi progresi, atau apa ini? Ya Pak, ini lebih ke ketika nanti kita semua udah lulus gitu loh Pak. Ketika kita udah bekerja di suatu perusahaan dan kita pengen ngebawa sistem yang lebih terdigitalisasikan kayak gitu loh Pak. Jadi siap. Iya Pak, regulasi ketika kita mau menggunakan sistem dari progresi itu nanti seperti apa gitu? Simple aja, nggak ada masalah. Kita cuma tinggal berkontrak dengan perusahaan kontraktor tersebut, atau perusahaan developer tersebut, atau perusahaan konsultan tersebut. Kita berkontrak penggunaannya selama berapa lama, gitu kan? Ya sesuai durasi project. Tentunya kita secara bisnis pun juga sudah ada rate-nya. Ini kita nanti masuk ke pricing katalog. Ini ada pricing secara bulanan, 6 bulan maupun 1 tahun. Tentunya semakin panjang kita berlangganan, harganya menjadi semakin ekonomis per bulannya, di luar bonus-bonus yang kita bisa tawarkan di luar ini. Karena tiap bulan bonusnya atau paketnya bermacam-macam lah, itu aspek bisnisnya. Namun secara kontraktual kita akan berkontrak sesuai dengan durasi project, tidak ada batasan jumlah project dan tidak ada batasan jumlah pengguna. Jadi sistemnya itu cloud system, kita sewakan ke perusahaan tersebut, kita berkontrak selama durasi waktu tertentu, dan kita juga support. Ada juga yang kita bisa mengoutsourcekan engineer. Jadi misalnya ada suatu project dari pihak kontraktor, ibaratnya terima beres gitu ya, pokoknya nggak perlu belajar progresi tapi dapat data progresi, itu kita bisa outsourcekan juga engineer. Jadi engineer yang sudah terlatih mengenai project dan mengenai progresi akan merencanakan dan mengelola, memonitor project dengan menggunakan progresi dan melaporkan bagaimana project tersebut untuk dapat dilakukan aksi-aksi yang dapat mungkin menambah profit dari project. Maksudnya adalah supaya lebih efisien, supaya pengeluarannya dapat ditekan, supaya pemakaian material tidak boros, dan lain sebagainya. Kurang lebih demikian. Baik Pak, terima kasih Pak, cukup jelas sekali Pak. Ya. Baik, untuk teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Lanjut. Teman-teman yang lain? Saya tak sambil ngambil minum ya, tunggu sebentar ya. Ya Pak. Ya teman-teman yang lain, karena ini materinya sangat bagus ya untuk membimbing kita di mata kuliah manajemen proyek. Silakan. Tapi kalau boleh tahu, kalau boleh tahu nih semester 2019 itu berarti semester berapa? 6 ya berarti? Ya Pak. Iya Pak, semester 6 Pak. 6 kan berarti kan manajemen konstruksi sudah, estimasi sudah, scheduling sudah, harusnya ya, kalau bayangan saya. Atau sedang ngambil lah minimal ya. Ya Pak. Siap. Ini akselerasi ya, kesempatan teman-teman bisa mempelajari materi yang mendahului kelasnya. Pak, ini karena dari teman-teman belum ada yang bertanya, saya boleh bertanya ya Pak? Boleh. Nah ini sebelumnya maaf karena sinyal saya di sini tidak stabil, mungkin saya izin off cam sebentar. Nah untuk pertanyaan saya adalah, tadi kan ada dijelaskan di awal ya Pak, bahwasannya
ini adalah langkah step by step untuk sektor industri 4.0 gitu. Nah, namun yang saya lihat di salah satu jurnal bahwasannya industri 4.0 ini sudah masuk di tahun 2011. Nah, sekarang Indonesia sudah memasuki sektor Society 5.0. Itu sudah masuk di tahun 2019 sampai sekarang. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu sedikit 5.0 itu adalah penyempurnaan dari era sebelumnya, di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Nah, peran internet bukan hanya informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Nah, jadi pertanyaan saya, Pak, apakah software progresi ini adalah salah satu langkah yang efisien jika digunakan di era Society 5.0? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Bentar, saya tak nyari halamannya tadi. Sorry. Nah, sebetulnya kalau dari saya sih agak kurang mendebatkan 4.0 sama 5.0 karena jujur aja saya secara terminologi juga kurang memahami ya 4.0 sama 5.0 ya. Itu lebih, to be honestly speaking sih seperti demikian. Namun yang saya mau garis bawahi adalah di sini yang kita berbicara itu adalah satu, industrinya adalah industri konstruksi. Itu dulu. Jadi kalau industri lain mungkin pembahasannya bakal lebih luas. Tapi kalau kita berbicara teleskopik ini mengenai industri konstruksi, 4.0 yang saya maksud adalah paling tidak sudah mengimplementasikan yang namanya teknologi yang sifatnya kolaboratif. Gitu. Jadi kalau cuma software aja sih dari dulu juga sudah banyak software. Tapi kan yang kita tekankan sekarang ini kan adalah fitur yang dimana sifatnya kolaboratif, online, bisa diakses kapanpun, dimanapun, siapapun. Kebetulan hal tersebut memang yang dibutuhkan di dunia konstruksi. Karena di dunia konstruksi itu pesertanya kan banyak gitu kan. Pesertanya itu kan mulai dari owner, perwakilannya, banyak konsultan. Lalu di sisi kontraktor pun juga banyak ini, ada subkontraktornya juga ada banyak. Nah, itulah yang kita coba transformasikan di dunia konstruksi. Gitu. Di dunia konstruksi yang notabene yang tadi saya sebut ini sebenarnya saya nggak suka nyebutnya, cuma realitanya memang demikian. Jadi industri konstruksi ini kan memang industri yang lumayan tradisional ya, termasuk industri yang sudah sangat lama dan tapi implementasi untuk meningkatkan produktivitas itu sangat lambat dan sangat rendah sesuai dengan chart yang saya tampilkan di awal presentasi tadi itu fenomena global gitu kan. Nah, itu gimana kita bisa mempercepat dan mengimplementasikan gitu kan. Nah, itu yang kita coba untuk tanamkan kepada kita semua yang masih muda. Kalau sekarang orang menyebutnya milenial gitu kan, milenial, Gen Z dan lain sebagainya, itu supaya kedepannya kita itu bisa mempunyai suatu alat yang efisien untuk mengelola proyek. Sebetulnya fokusnya itu di sana gitu. Nah, cuma mungkin Bu moderator bisa menjelaskan saya lebih detail, mungkin saya bisa menjawab lebih komprehensif mengenai konstruksi 4.0 versus konstruksi 5.0. Secara detail apa sih yang kita bisa coba kembangkan di progresi? Karena itu masukan yang sangat penting juga bagi kami, software developer ini terus melek dan update mengenai untuk menjawab apa-apa saja yang dibutuhkan untuk kita bisa akomodasi di software kita. Jujur, software kita ini berkembang loh dari waktu ke waktu. Artinya, kalau mungkin tanya teman-teman UTY yang sebelumnya sudah mengikuti pelatihan versus yang sekarang ini udah banyak fitur-fitur baru. Dan akan kita kembangkan ke fitur yang lebih banyak lagi. Tapi ya, tentu di luar observasi kami, itu juga perlu masukan dari teman-teman juga. Kira-kira apa sih yang perlu ditambahkan, apa sih yang perlu
dipercanggih lah, ibaratnya seperti gitu. Nah, ini mungkin Bu Moderator bisa memberikan klarifikasi dan masukannya. Kurang lebih demikian. Baik Pak, terima kasih. Mungkin dari saya sendiri bertanya terlebih dahulu ya Pak, terkait yang tadi. Kalau untuk klarifikasi, karena saya pun dari mahasiswi, saya ingin bertanya terlebih dahulu gitu. Kalau untuk klarifikasi, mungkin nanti kita bisa sama-sama diskusi Pak di luar untuk Zoom ini. Gitu. Ya. Baik, untuk teman-teman yang lain silahkan yang ingin bertanya. Silahkan untuk Mas Muhammad Rafi, dipersilakan. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya, Pak, belum bisa menyalakan kamera karena ada kendala jaringan, Pak. Ya. Mau bertanya, ini kan nanti untuk berproyek bersama Progresi kan kita dibagi per tim ya, Pak? Betul. Nah, di tim itu ada 4 peran. Nah, nanti untuk pembagiannya ini dari Progresi atau bagaimana ya, Pak? Lalu nanti tak bagi. Oh, gitu, Pak. Baik, lalu nanti yang kedua untuk proyeknya ini dalam tim berbeda tim gitu ya, Pak? Itu proyeknya satu proyek atau berbeda-beda, Pak? Seperti itu. Terima kasih. Satu proyek aja, satu proyek dicoba dulu. Nanti kalau selanjutnya di UTY mau ada pelatihan lagi, tak beri proyek simulasi real project. Ini kan sekarang ini proyeknya masih, datanya semua masih saya kasih nih. Ini semua datanya tinggal dimasukkan aja ini sebetulnya. Jadi proses berpikirnya sudah di luar ini, cuma tinggal memasukkan implementasi ke dalam sistem. Tapi kemarin saya melakukan pelatihan di universitas lain itu kepinginnya yang beda gitu. Ya tak beri proyek saya, misalnya proyek pembangunan apa gitu kan, pabrik atau pembangunan gedung apa gitu kan. Nanti teman-teman buat sendiri nih jadwal kerjanya. Pokoknya proyeknya mau selesai tanggal 1 Januari sampai misalnya tanggal 31 Juli misalnya kayak gitu. Udah nanti jadwalnya teman-teman atur sendiri, pokoknya selesainya itu urut-urutan pekerjaan monggo diatur sendiri, materialnya diatur sendiri, semuanya diatur sendiri. Saya cuma tinggal lihat terakhirnya ini seperti apa analisanya proyek ini, keluarnya seperti apa. Itu nanti kalau sudah advance itu. Realitanya sebetulnya di lapangan sih seperti begitu. Kita buat schedule kita sendiri, urutan pekerjaan kita buat sendiri, materialnya kita buat sendiri. Saya cuma ngasih analisa harga satuannya. Jadi analisa harga satuan saya kasih, nanti teman-teman ngerencanain RAP-nya sendiri, rencana anggaran proyek dari materialnya, peralatan dan lain sebagainya. Tapi itu nanti tahap selanjutnya. Teman harus mungkin memahami dulu manajemen konstruksi secara utuh, baru nanti masuk ke itu pelatihan selanjutnya, lebih advance itu. Kurang lebih demikian. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya. Baik, teman-teman yang lain jika ada pertanyaan silahkan. Ya teman-teman yang lain, karena ini materi yang sangat menarik dan bagus ya untuk panduan kita mengerjakan tugas Menpro juga jika ada yang ditanyakan. Karena Pak Rian sudah ada di sini, mari kita menggali ilmu bareng-bareng. Nah, sambil menunggu pertanyaan, saya tak membukakan halaman terakhir dari presentasi. Ini merupakan informasi mengenai Progresi. Websitenya di progresi.co.id, Instagramnya di progresi.id, channel YouTube di Progresi Indonesia. Nanti tadi ada yang tanya mengenai tutorial di Progresi Indonesia. Nanti teman-teman yang mendukung sosialisasi Progresi kepada teman-teman lain, nanti bisa juga follow ke Instagram kami. Kalau mau memberi masukan, saran dan lain sebagainya, monggo, karena
kita ini jujur sangat tersupport dari masukan dan saran dari teman-teman semua. Jadi monggo dimasukkan semuanya, idenya, mungkin koreksinya, maupun hal-hal lain yang mungkin bisa digunakan untuk meningkatkan servis dari progresi bisa disampaikan. Kurang lebih demikian. Oke, lanjut ke pertanyaan lagi kalau misalnya masih ada. Baik teman-teman, silakan jika masih ada pertanyaan atau ada yang dibingungkan dari pemaparan tadi, Ya. boleh ditanyakan. Ini apakah sudah cukup dari teman-teman atau masih ada pertanyaan? Tidak ya? Mungkin karena tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya Pak, Pak Rian, kita cukupkan. Baik. Nah, baik, sekianlah pemaparan dan sesi tanya jawab. Nah, sampailah kita di penghujung acara kuliah berproyek bersama progresi. Diharapkan semua materi yang telah diberikan nantinya dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya menjadikan mahasiswa-mahasiswi UTY, khususnya jurusan teknik sipil, menjadi sarjana muda yang siap membangun negeri dengan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas. Untuk sebelum ditutup, saya ingin share absen. Sebentar. Silakan teman-teman diisi absen di link yang sudah saya kasih untuk absen hari ini. Kemudian perkembangan perusahaan yang menangani proyek tersebut berapa tahun ke depan. Untuk absen saya tunggu atau kita tunggu selama 2 menit, lalu Zoom akan kita tutup. Ya. Di sini nanti kalau itu kamu Baiklah, kita dokumentasi terlebih dahulu ya Pak untuk peserta Zoom hari ini. Silakan teman-teman yang masih off cam di on cam kan dulu dan berikan pose terbaik karena kita akan mengambil gambar. Ini ada di layar saya ada 7 slide, sangat banyak ya. Kita mulai dari slide pertama, atau kita tunggu teman-teman yang lain masih mau on cam. Yo, yang lain yang mau on cam ditunggu. Oke, baik. Kita mulai aja dari slide pertama. 1, 2. Oke, lanjut slide kedua. rata-rata common share of spending jadi berapa pengeluarannya sekian besar itu berapa Slide ketiga. Ini adalah parameter-parameter keempat. Ketika kita akan slide kelima, lalu slide terakhir. Oke, baik. Karena tadi kita buka dengan doa, marilah kita tutup acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai, baiklah saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Terima kasih Pak Rian atas pemaparan materinya. Terima kasih banyak Bu Moderator. Nanti koordinatornya mahasiswa siapa Ibu ya? Saya, Pak. Untuk koordinatornya itu Alfi. Alfi. Alfi Pak, yang sama seperti kemarin, yang pertama. Siap, terima kasih. Ya. Ya Pak, tetap sama Alfi, terus nanti kalau untuk koordinator langsung ke 19-nya bisa sama saya juga Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih kembali Pak. Terima kasih, saya izin live ya. Ya Pak.